Ceng, ngagetin kamu. Cie, yang istrinya baru pulang. Mukanya fresh bener. Hati-hati, jangan kebanyakan keramas, rambut botak. Ceng, kamu jangan ngeledek. Si Akum lagi sedih. Kenapa? Dia nggak boleh masak-masak lagi sama istrinya. Nggak boleh bebenah. Serius? Oh. Padahal enak kalau jadi si Akum. Kum, tuh. Si Doi tuh adopsi aja jadi anak. Aduh. Kamu mau, Kum? Mau apa? Adopsi saya. Mau, Kum. Aduh, Kum. Tapi kalau saya, Kum ya, kalau aja si Em pulang, saya pasti senang banget, Kum. Saya pasti bisa makan enak. Si Em itu jago masaknya, Kum. Semur jengkol, enak banget. Jengkol gulai, aduh enak banget. Apalagi jengkol yang direndang, Kum. Aduh, enak, mantep. Saya juga bisa, asal saya diberi kesempatan. Jangan dibelenggu tangan saya. Kang Dadang. Tidak kwek-kwek. Kang Dadang, kalau istrinya pulang yang masak siapa? Ya gantian Doi. Kalau saya lagi dipanggil Uda, ya masak-masakan Padang. Kalau si Ikoh lagi jadi si Iteng, masak-masakan Sunda. Begitulah kira-kira. Wah, ini baru yang namanya romantis. Padahal sih dia beli, Doi. Nah itu dia, Ceng. Manfaatnya punya uang banyak. Aneh ya, Kang Dadang. Aneh kenapa, Doi? Kok ngeledekin kamu cuma sebentar? Panggil ibu. Dipanggil. Sudah saatnya Bu Yoyo itu punya asisten. Jadi Bu Yoyo itu nggak perlu melakukan segala sesuatunya itu sendiri. Belum dapet, Pak. Jadi urusan lapangan serahkan sama asisten. Bu Yoyo tinggal urusan perizinan. Iya maunya juga begitu, Pak. Ini juga lagi nyari asisten, Pak, tapi belum dapet yang cocok. Mudah-mudahan cepet dapet ya, Pak. Oh iya ya, amin. Bu Yoyo. Sesuatu yang besar itu berawal dari pemikiran yang besar, Bu Yoyo. Iya, Pak ya. Jadi Bu Yoyo nggak usah punya pemikiran kalau di sini tuh nggak ada karir. Jadi kalau Bu Yoyo nanti punya asisten yang bagus, Bu Yoyo pasti saya tarik ke kantor. Wah, masa apa nih, Pak? Dan saya rasa mulai sekarang Bu Yoyo itu harus punya pemikiran bagaimana caranya menciptakan orang-orang baru yang punya keahlian seperti Bu Yoyo ini. Istilah asing apa ya? Regenerasi. Bener juga ya, Pak ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ada apa, Bos? Gini, saya mau minta. Hah? Minta pendapat Pak Ustadz. Oh, ini baru anak muda. Iya, yang haus akan ilmu pengetahuan. Silakan duduk. Pendapat apa? Begini Pak Ustadz, saya teh punya utang sama Kang Akum. Mau minta pendapat atau mau minta pendapatan? Pendapat Pak Ustadz. Betul tidak pakai tan? Iya.
motornya baru Kang aku. Sebentar lagi saya yang beli motor, Tang. Tang, lihat aja nanti, Tang. Saya tuh tidak mengerti sama kamu, Koswara. Apa yang orang-orang anggap benar, baik, kamu anggap salah. Apa yang menurut kamu baik, jelas-jelas salah bagi orang-orang. Pemikiran kamu itu terbalik. Di dunia ini, di kampung kita ini, orang yang punya pemikiran terbalik disebut gelo. Ini jadi pelajaran buat saya, Bu Yoyo. Untuk kedepannya saya bisa lebih menghargai lagi prestasi Bu Yoyo di perusahaan ini. Iya. Oh ya, dan saya juga sangat senang sekali karena Bu Yoyo akhirnya bisa memutuskan untuk tetap bergabung bersama saya di Subur Makmur. Iya Pak, saya juga terima kasih. Dan kedepannya saya akan memikirkan apa langkah berikutnya untuk kemajuan Bu Yoyo di sini. Amin Pak, insya Allah Pak. Motor baru? Kamu merasa beda, ingin beda, silakan. Seperti kakak kamu itu, Sutisna. Dia merasa berbeda, terus dia pergi meninggalkan kampung. Di mana sekarang dia tinggal? Bekasi. Kamu lain. Kamu memutuskan untuk tetap tinggal di kampung, bertahan. Bertahan itu bagus. Tapi kamu juga harus punya strategi. Kamu pikir dengan ngojek, kamu bisa bertahan selamanya? Tidak. Saya kasih tahu sama kamu. Di kampung ini, kendaraan atau motor adalah barang yang pertama kali dibeli semua orang ketika mereka punya uang. Kalau perlu, makannya dihemat asal bisa punya motor. Artinya, kamu tuh ngojek di tempat semua orang punya motor. Terus siapa yang gila? Kamu atau mereka? Ya kamu. Hati-hati. Ini apa? Helm. Apa itu? Tanda tangan, Bu. Sebentar. Makasih ya. Ya, sama-sama, Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu. Wah, helmnya bagus, Bu. Iya. Jangan disobek. Bagusan ada plastiknya. Tuh. Tapi panas, saya disobek aja. Bagusan begini udah joknya jadi terlindungi, tetap bersih. Tapi nggak enak didudukinnya. Coba tanya bapakmu, bagusan disobek atau dibiarkan begini? Memangnya pendapat saya masih penting? Kenapa? Tidak kenapa-kenapa. Sobek ya sobek, tidak ya tidak. Tidak penting juga dibegitu-begitukan. Ke warung. Ini Kemarin kamu dapat uang penggantian longsor. Kenapa tidak beli kios? Kenapa beli rumah? Supaya punya tempat tinggal sendiri, Pak Ustadz. Atau kiosnya kan bisa disekat. Sebagian buat tempat tinggal, sebagian buat tempat usaha. Hidup itu harus punya tujuan, Koswara. Bukan cuma sekedar pengen disebut berbeda. Tidak cukup kamu bilang pengen hidup senang. Kalau kamu pengen hidup senang, kamu harus punya cara untuk menggapainya.
Kamu harus berusaha keras. Seperti saya. Saya bekerja keras, berusaha agar istri saya bisa berangkat ke luar negeri. Bekerja. Bukan cuma bekerja keras. Tapi juga saya menderita. Berpuluh tahun saya ditinggal istri saya. Kesepian sendirian. Berapa harga motor kamu? Alhamdulillah Pak Ustadz, udah ada yang nawar 2.500.000. Tuh, kamu bisa bayar utang sama si Akung. Terus masih ada sisa 1.700.000. Dengan sisa uang segitu bisa bikin apa tuh Pak Ustadz? Kalau saya usul berangkatkan istri kamu ke luar negeri, pasti kamu bilang saya teh salah. Terserah kamu lah, itu diri kamu. Kamu selalu bilang orang-orang di kampung ini salah, ngawur. Sementara setiap kamu punya masalah, kamu datang ke mereka minta tolong. Makasih Pak Ustadz, ujangannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.